jadi agak bingung. Oke, silakan Bu Maria Francisca Winata. Ya, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di Zoom Produk dari 4 Darah untuk kita semua ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan membawakan tentang pomegranate ya yang kita kenal dengan delima. Nah, teman-teman, saya rasa dari kita ini semua ada berapa orang, Rin? Ada 58 ya. Saya rasa lebih banyak yang belum pernah mengkonsumsi pomegranate dibandingkan yang pernah. Sekarang nggak apa-apa ya, jujur aja. Karena mungkin teman-teman banyak yang nggak ngerti sepenting apa sih konsumsi pomegranate ya. Tentu lebih penting hemohim ya, mungkin vitamin C atau yang lain. Sehingga merasa nggak perlu tahu lah pomegranate, lihat angkanya lagi. 999,0. Wah, hampir 1 juta ya, mahal, nggak perlu lah ya. Ini nggak perlu kita coba. Mungkin teman-teman banyak yang berpikiran seperti itu. Nah, siapa di sini yang belum pernah konsumsi? Nah, boleh eh, ketik angka 1. Coba Rin, bantu lihat Rin, banyak nggak Rin? Hai, kalau pome sih saya Coba. pernah, kalau buah delimanya nggak pernah. Nanti kalau ke Jakarta ya Rin, kalau ada ya Grogol ya Rin. Nggak usah mahal, makan pome aja. Nah iya, Nggak ada yang ya. jawab, ya. Coba banyak banyak nggak yang satu-satu coba kita lihat. Yang udah jawab 4 orang sih, yang belum pernah Baru 4 orang kah? Yakin dari 51? 5. Terus yang lain sudah atau nggak berani ngaku nggak apa-apa di sini teman-teman ya supaya kita bisa lihat oh ternyata masih banyak yang belum coba atau yang sudah coba belum tentu tahu banget manfaatnya apa ya. Ada juga yang coba karena apa? Karena rasanya enak. Karena ini memang enak sekali ya teman-teman ya. Nah, oke, terima kasih yang sudah partisipasi untuk menjawab. Nah, juga di sini mungkin bapak-bapaknya sedikit nih yang hadir ya, ada cuma 2-3 orang atau berapa orang. Nah, PR untuk para ibu-ibu yang hadir di malam hari ini, Anda harus tahu manfaatnya dan juga nanti ceritakan kepada suami, ya, lanjutkan ceritanya. Oke, hari ini kita akan coba membahas pomegranate ini. Kan teman-teman banyak nggak yang merasa kaget, ih mahal banget. Waktu saya membawakan materi ini di ODS, saya tanyakan ke peserta ya. Pertama kali lihat apa kesannya? Ada nggak yang kesan langsung, wah mahal banget 1 juta? Semua akan menjawab, yes, merasa mahal. Coba di sini siapa yang merasa mahal? Jujur aja, nggak apa-apa. 1 juta loh nih. Terus Tinggal ketik 1. Nah, yang merasa mahal 1 juta. pasti ada Ya. saya tiap ngenalin itu juga, wih 999 gitu ya. Iya, sehingga teman-teman jadi nggak pede juga menceritakan produk ini. Kenapa? Mahal banget gitu ya. Nggak enak kayaknya nawarin teman-teman makan delima 1 juta. Nggak penting banget kayaknya. Ngapain makan delima gitu ya. Hari gini suruh makan delima 1 juta gitu ya. Mendingan beli kangkung. Dapat 1 truk gitu ya. Oke. Nah, terima kasih partisipasinya. Nah, sekarang kita ingin lihat, kita kembali coba melihat janji Mr. Park ke kita apa, teman-teman? Mr. Park menjanjikan kita, dia bilang dia akan menghadirkan ke kita suatu produk, semua produk yang sudah dibrandkan Atomy, teman-teman. Sebaiknya kita nggak usah ragu. Kita harus tahu bahwa itu pasti adalah produk yang absolute quality, absolute price. Itu yang dijanjikan, betul nggak? Nah, di hari ini kita bukan hanya menjelaskan manfaatnya, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apakah benar Mr. Park ini seperti lagu yang kita kenal ya, merpati tak pernah ingkar janji, gitu ya. Apakah sosok Mr. Park ini benar-benar menyajikan kita absolute quality, absolute price? Karena sesuatu kalau kita lihat teman-teman, suatu produk ya, kita nggak bisa hanya melihat bulat-bulat dari harganya dan ini barangnya. Contoh kue deh, yang saya orang Bangka taunya lapis legit lah ya, yang banyak sekali tingkat dari kualitas ya produk. Harga lapis legit ada yang harganya di bawah 100.000 juga ada teman-teman. Harganya yang 1 juta juga ada teman-teman. 500.000 juga ada teman-teman. Ya, itu lapis legit. Nah, lapis legit yang kita kalau ngomong 1 juta itu memang mereka sudah dibalut dengan cover yang sangat mewah. Sekarang kita ngomong yang standar di luaran ya, itu rata-rata 450 sampai 500.000
ya, yang enak di bawah 100.000 juga ada. Itu lapis legit loh, gitu kan. Kenapa? Kita baru tahu itu mahal apa enggak, lihat bahannya, lihat pilihan yang dia pakai ya. Wismannya berapa yang dia pakai. Ada yang ngaku juga pakai Wisman, tapi pakainya segelintir, dikit doang gitu ya. Nah, jadi sama dengan pomegranate ini kita coba lihat yang dinamakan jus delima ini ya. Bagaimana dinamakan oleh ini oleh Atomy bahwa ini ada absolute quality, absolute price. Berarti kita harus lihat delimanya ini delima yang seperti apa. Dan kita butuhkannya tuh harus sekonsentrat apa. Kita butuh sebanyak apa. Sekarang kita tahu makan delima, oh bagus. Nah kalau delima bagus, terus kita grogot nih 1 buah delima setiap hari 1 gitu ya. Apakah itu akan memenuhi dari target yang kita mau? Nah itu kita harus kupas semua teman-teman. Sehingga kita baru bisa memutuskan bahwa, oh pomegranate-nya Atomy murah atau mahal. Ya, oke. Nah sekarang kita juga harus lihat bagaimana manfaatnya untuk apa ya. Kita sekarang paling umum kita tahu bahwa pomegranate untuk kecantikan kulit kita ya. Untuk melembabkan kulit. Coba Rini bisa menampilkan yang itu yang aku minta buat itu. Oke, oke. Ya. Ya, jadi teman-teman, delima ini tidak hanya dibutuhkan oleh wanita, teman-teman. Ya, kita bicara kecantikan kulit. Kita bicara kecantikan kulit, kulit baru bisa cantik. Sesuatu yang dibilang cantik itu berkaitan dengan kesehatan, betul nggak? Orang yang cantik itu pasti harus sehat dulu. Setuju nggak teman-teman? Di luar kulit lah, apalah secara global kita ngomong. Orang sehat, ya dia baru bisa kelihatan, oh ganteng, oh cantik, ya apalagi kulit. Kalau orang yang sudah sakit-sakitan udah nggak kelihatan cantiknya, gantengnya udah nggak kelihatan. Nah, begitupun dengan kecantikan kulit nih teman-teman. Teman-teman kelihatan nggak? Ini kalau di layar kalian kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, teman-teman, pomegranate ini kita bicara tentang kesehatan dan kecantikan kulit, ya. Berarti yang butuh kulitnya sehat dan cantik hanya perempuan atau laki-laki juga? Saya tanya di sini. Kalau di sini ada bapak-bapak, apakah Anda merasa nggak perlu kulitnya kelihatan cantik? Kok kelihatan cantik? Kelihatan bersih lah ya. Kalau dia ngomong kelihatan cantik, dia bilang gemulai. Karena banyak sekali yang menganggap laki-laki ya nggak perlu makan pomegranate ya. Anak yang remaja juga nggak boleh makan. Kenapa? Takut nanti anaknya melambai. Nanti suaminya jadi melambai karena makan pomegranate ya. Karena ini katanya untuk kecantikan. Untuk wanita yang menopause, nggak ada hubungannya dengan pria. Nggak ada teman-teman di toko buah yang dijual ya. Delima tuh ditulis di situ. Khusus wanita. Laki-laki nggak boleh makan buah ini. Nggak ada teman-teman. Ya. Semua kita perempuan nih, kita yang ibu-ibu ya. Apakah kita senang melihat suami kita wajahnya kusem ya. Nggak enak dilihat lah ibaratnya. Atau kita senang melihat suami kita itu bersih, sehat kulitnya ya. Dan kelihatan enak dilihat kulitnya. Saya rasa kita semua sama ya. Kita juga ingin suami kita kelihatan bagus. Karena waktu mereka kerja, paling mereka bisnis, mereka deal bisnis, mereka meeting ya. Ini juga menampakkan kepedean mereka dalam berbisnis loh teman-teman. Ya, jangan kayak kuli bangunan atau tukang becak di mana-mana suami kita ya. Tidak berbicara dengan warna kulit teman-teman. Warna kulit sawo matang gelap pun kalau dia cerah, bagus, sehat itu tetap enak dilihat teman-teman. Ya. Nah, ini contohnya kita para wanita ya banyak sekali ibu-ibu yang senang sekali melihat nonton apa? Drakor, teman-teman. Ya. Banyak sekali yang suka nonton film Korea. Kenapa? Di film itu teman-teman menemukan nggak di situ opa-opa yang sampai tua pun yang mukanya tuh kelihatan hancur kulitnya? Nggak ada ya. Semua bersih, semua bagus. Mereka terjaga dengan baik. Ya, saya paling senang bercandain teman-teman kalau yang anaknya di usia remaja, jerawatan, ya dia tanya dong, anak saya jerawatan, pakai apa ya, gitu ya. Nah, terus selalu pasti diiringi pertanyaan, mungkin hormonal kali ya, gitu kan.
Di tempat kita, anak kita SMP kalau kulitnya jerawatan dan rata-rata memang jerawatan gitu ya. Nah, menganggap itu dibiarin. Kenapa? Karena memang masanya jerawatan. Nanti hilang sendiri. Ini hormon. Kita selalu menganggap gitu. Kenapa di negara Korea sana, negara-negara maju yang memang terbiasa mereka membersihkan wajah dan menjaga kesehatan kulit dari muda, nggak ada tuh istilahnya SMP-an itu mereka hormonal sehingga hancur kulit mereka SMP, nggak ada itu teman-teman. Hanya di kita doang, gitu ya. Nah, berarti di sini kita bicara tentang bagaimana kebersihan Ya, dan juga menjaga, sorry, bisa di mute. Nah, bisa menjaga kesehatan dari kulit kita, ya. Nah, di sini saya ingin memastikan bahwa kita ini semua perlu konsumsi pomegranate. Kenapa? Nah, ini slide yang ditampilkan bahwa di awal dulu, slide pertama, Rin. Pomegranate delima ini kenapa penting? Ya, teman-teman, apakah tahu bahan utama yang membuat pomegranate ini penting kita konsumsi apanya? Ya, kemarin kalau kita belajar dari tentang red ginseng, kita tahu senyawa red ginseng apa yang penting. Nah, sekarang pomegranate. Nah, pomegranate itu adalah ellagic acidnya. Ini adalah senyawa dari polifenol ya, bukan poligenol ya, Rin salah ketik nih Rin. Nanti jadinya poligemoy lagi. Ya. Ya, jadi ini merupakan senyawa polifenol ya. Ini yang penting. Kandungan ini yang membuat kita harus mengkonsumsi pomegranate dalam hidup kita. Ya, polifenol ini banyak sekali. Terdapat di mana juga. Kalau teman-teman tahu yang kita avofenon ya, yang buat melangsingkan badan ya, yang masih PO Korea, itu juga kandungan tinggi sekali polifenolnya. Ya, dan ellagic acid ini adalah salah satu senyawa juga dari polifenol ya. Nah, polifenol ini bisa buat apa? Nah, slide berikutnya ini kita lihat. Apakah pakai sunscreen aja cukup? Slide berikutnya, Rin. Ya, banyak orang kalau nanya kita ya, kalau mau kulit cerah gimana? Kulitnya flek pakai apa? Sebenarnya kompleks sekali. Selain pakai sunscreen, pakai skincare, ada lagi asupan yang harus kita makan. Ya, ternyata ini juga sangat membantu untuk menjaga kerusakan kulit dari sinar UV. Ya, ini adalah salah satu fungsi daripada makan pomegranate dan juga menjaga kelembapan kulit kita, menjaga kerutan. Kalau kulit kita lembab, ya otomatis kerutan kita berkurang, ya. Dan juga untuk menjaga kesehatan wanita, teman-teman, ya. Nah, sebelumnya kita tuh terkenal dengan pomegranate. Kenapa kita hanya berkaitan dengan wanita? Karena memang diviralkan, kalau istilah sekarang viral ya. Diviralkan ini adalah zaman dulunya memang ini adalah makanan buah kesukaan dari dua wanita yang diklaim tercantik di barat dan di timur, teman-teman, oleh dunia ya, yaitu oleh apa, kita itu teman-teman bisa lihat kalau ini ya di website Anda atau di aplikasi yang Anda bisa kuipe, lihat ya. yang Bisa kuipe. yaitu Solir yang Kuive atau si Cleopatra dari barat ya, dari timur yang Kuive. Nah, mereka dua ini adalah penggemar buah ini. Diviralkan mereka dari zaman nenek moyang. Kalau kita lihat ginseng menjadi makanan dari zaman dulu oleh para raja-raja di China dulu dengan tujuannya tidak mau tua ya, mereka tidak mau meninggal cepat, ingin panjang umur ya, mereka berusaha mencari itu. Nah, kalau wanita dulu berusaha menjaga kecantikan mereka lewat buah ini, ya, sehingga terviralkannya, terdoktrinnya bahwa ini berkaitan dengan wanita aja. Nah, semakin majunya perkembangan zaman penelitian semua, ya, nah bahwa ini nggak hanya wanita. Kenapa? Karena ini juga bukan hanya bicara tentang kecantikan kulit. Kembali ke saya sampaikan tadi pun, walaupun ngomong kecantikan kulit berarti berkaitan dengan kesehatan kulit. Namanya kulit pria dan wanita penting, merasa perlu kulitnya sehat, ya. Salah satu dari member saya yang pria, ya laki-laki, suami dari member saya, mungkin member saya dia bilang nyusul, dia lagi ada di luar tadi ya. Nah, suaminya konsumsi pomegranate
ya mengalami kesembuhan daripada kulitnya. Di jari kakinya mengalami sudah tahunan ya, ini gatal ya, apa nyenyeh, basah, dibilang kayak butuh air bukan, udah ke dokter kulit bolak-balik, dokter kulit pun sampai bingung kasih salep apa lagi, kok nggak sembuh-sembuh. Bukan hanya 1-2 bulan, tahunan teman-teman. Dan ini sangat mengganggu karena gatal. Jadi saat meeting kalau gatal kumat, aduh rasanya nggak tahan sekali kata dia ya. Harus buka sepatu, rasanya kaki harus digesek-gesekin, ini nggak enak sekali. Jadi nggak nyaman. Ternyata disembuhkan oleh apa? Tanpa sengaja konsumsi pomegranate teman-teman. Dan tumbuh jaringan kulit baru menutup luka itu dan kering sampai sekarang. Luar biasa kan teman-teman? Ya, itu kesehatan kulit. Ya, jadi kita kalau bicara kecantikan kulit berarti juga berkaitan dengan kesehatan kulit. Ya. Nah, kalau kita bicara juga tentang masa menopause di sini, Anda lihat di teks saya di sini, tidak hanya wanita yang mengalami masa menopause. Kalau wanita ada masa menopause, laki-laki juga ada masa andropause. Ya, ini berkaitan dengan hormonal kita. Ya, nah bagaimana ini? Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana pomegranate bekerja di tubuh kita. Ya, nah bagaimana eh, produk ini menjaga kulit kita? Kita lihat ya, penting apa enggak ya? Tadi di awal tadi, sorry, saya ke lengkap di atas ya, sebelum masuk ke hormonal. Tadi yang kerusakan kulit dari UV, teman-teman, itu otomatis kita berbicara kan, mengenai apa? Mengenai resiko daripada kanker kulit loh, teman-teman. Ya, nah, jadi ini penting sekali. Kalau teman-teman melihat lebih jauh, kalau Anda cari tahu fungsi daripada delima, ini banyak sekali. Berkaitan juga dengan apa? Pembuluh darah juga iya. Ya, coba masuk yang slide yang satunya lagi, Rin. Yang PPT satunya lagi. Nah, teman-teman, berbicara dengan kesehatan, banyak sekali fungsi daripada pomegranate ini. Teman-teman bisa gedekan ya, bisa kelihatan ya teman-teman. Di layar kamu kelihatan ya, Rin? Nah, pomegranate ini juga sangat melindungi pembuluh darah, teman-teman. Ya, antioksidannya tinggi sekali. Vitamin C-nya tinggi sekali. Ya, dan dia juga menyehatkan gigi dan tulang rawan. Ada juga yang tanya, kalau saya sudah rutin sehari 2 kali konsumsi uh, pomegranate ini, apakah boleh saya tidak minum sasetan vitamin C dari yang kita atomi? Boleh aja kalau teman-teman sudah makan konsumsi 2 saset pomegranate ini, terus kemudian Anda skip vitamin C, boleh aja. Ini sudah vitamin C yang sangat tinggi teman-teman. Ya, dan juga ini sangat mencegah penderita prostat. Itu kenapa suami saya rutin makan pomegranate ini. Teman-teman, sejak saya tahu pomegranate ini, sebelum dia ada di Indonesia, saya sudah mulai PO ke Korea. Nggak pernah rumah saya namanya bolong pomegranate, teman-teman. Nggak pernah kosong. Ya, saya berusaha untuk konsumsi. Ya, suami saya juga konsumsi. Karena ini berkaitan dengan yang tadi, kalau kita balik lagi tentang hormonal, wanita ini kebalik ya teman-teman ya. Wanita ini kita ini gangguannya kalau menopause ya. Sebelum kita ini biasanya diganggu oleh apa? Ada kista, ada miom ya. Nah, itu adalah penyakit yang timbul karena hormonal kita. Di saat kita masuk teman-teman, balik ganti penyakitnya ya. Miom akan mengecil sendiri, kista akan hilang sendiri. Tapi apa yang terjadi? Kulit kita mengering ya, persendian kita mulai sakit, mulai hilang minyak-minyak oli-olinya, kemudian kekuatan tulang dan kolesterol yang tadinya teman-teman, selama kita masih menstruasi, dengan pola makan yang sama dengan sekarang, kita tidak gampang kolesterol. Dulu aman ya. Setelah Anda menginjak usia 50 tahun ke atas, tubuh kita metabolisme tubuh berubah. Dengan kita masuk ke usia kita menampung semua penyakit itu. Kolesterol sudah mulai. Ya. Nah, kemudian yang laki-laki juga sama. Laki-laki dia masuk ke andropause.
Nah, laki-laki ini di atas usia 50, resiko ke prostat itu sudah ada. Tidak semua prostat itu kanker, teman-teman. Nggak selalu ya. Prostat itu adalah pembengkakan jaringan ya di saluran kencingnya. Dan itu tidak selalu kanker, sama dengan kita minum. Minum itu tidak selalu menjadi sesuatu yang berbahaya. Tidak selalu menjadi sesuatu yang disebutkan jadi kanker, tumor, atau apa, tidak. Ya, jadi prostat yang tidak menjadi kanker pun itu juga mengganggu saluran kencing sehingga perlu tindakan di laser. Ya, nah kalau sudah kanker prostat ini lebih susah lagi, ya, berarti penyembuhannya udah lebih susah. Nah, semua ini ya dapat diminimalkan. Kita tidak overklaim bahwa pomegranate mencegah kanker sehingga tidak kanker. Bukan, teman. Kita meminimalkan resiko. Ya, penempatan kalimat bahasa yang tepat di saat teman-teman sharingkan kepada teman-teman kita, ya. Nah, jadi mereka harus tahu manfaatnya ini sangat kompleks, sangat bagus berkaitan dengan hormonal kita, ya. Nah, hormonal ini dari sejak kapan? Pria ya, teman-teman ya. Dari karakteristik suara mereka, perubahan suara pria itu adalah bagian dari testosteron mereka. Masa otot ya. Nggak ada lagi yang namanya binaraga waktu muda mereka berotot terus kemudian tua masih tetap kuat ototnya, udah nggak ada, teman-teman ya. Nah, fungsi seksual juga menurun. Nah, semua ini adalah masa andropos. Nah, ini bisa dibuat lebih nyaman masuk ke usia gitu. Karena kita pria dan wanita, suami istri ini tidak usah takut dengan yang namanya meno, andropos, karena kita semua pasti menuju ke sana. Banyak sekali teman-teman, wanita sangat takut dengan momok meno. Sehingga berusaha ke dokter dan mereka suntik segala macam hormon sintetis untuk memperpanjang masa menstruasinya. Jadi mereka secara mental dan pengetahuan tidak disiapkan untuk menyongsong masa itu. Padahal kita mau suntik mau bagaimanapun kita nanti akan ada masa memang masuk ke situ. Tinggal bagaimana kita mengetahui, ya, membekali kita tentang menopause ini bagaimana. Dan bagaimana kita menyiapkan tubuh kita masuk ke sana. Enak-enak aja, nyaman-nyaman aja, nggak ada keluhan apa-apa, teman-teman. Ya, nah, jadi kita mempersiapkan. Banyak sekali wanita ya masuk di usia 45 ke atas pendarahan. Kenapa? Penebalan dinding rahim. Ya, bukan hanya miom karena penebalan dinding rahim sehingga pendarahan luar biasa sehingga harus diangkat rahimnya. Itu adalah salah satu penyakit yang termasuk menjelang prameno, teman-teman. Itu tidak kesiapan hormonal tubuh dia. Nah, tapi kalau kita bisa memberikan asupan tubuh kita sejak dini, kita masuk ke usia itu pasti masuk, pasti nyampe ke sana. Tiap tahun ada ulang tahun, teman-teman. Nah, masuk ke sana tubuh Anda siap. Sama kita mempersiapkan apa? Setelah finansial kita mau masuk pensiun, kita bilang ya, kalau secara finansial income diatomi. Nah, menuju pensiun kita siap, kita nggak takut pensiun. Kenapa? Karena finansial siap. Sama, tubuh Anda siap masuk ke meno. Tubuh Anda siap masuk ke andropos. Karena Anda siapkan tubuh Anda. Anda tahu, ya. Anda penuh dengan pengetahuan sehingga Anda tidak takut. Malah sangat berbahaya Anda suntik-suntik segala macam hormon sintetis ke dalam tubuh kita, ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa mengurangi rasa sakit menstruasi, ya. Ya, atau masa menopause yang tidak enak, sakit pinggang, pinggul, tulang, ngilu, semua itu adalah masa yang menjelang nggak enak banget katanya, ya. Dan ini mengandung kalsium, kalium, fosfor, vitamin C, B-kompleks dan segala macamnya. Ini sangat bagus, ya. Nah, ini kalau teman-teman cek, ya memang dikatakan bahwa ini sangat mencegah kanker payudara. Nah, saya lebih suka juga menggunakan istilah meminimalkan resiko. Ya, karena apa? Karena ini vitamin C-nya sangat tinggi, antioksidannya tinggi, ya. Nah, juga sangat bagus dikonsumsi oleh mereka yang melakukan program diet. Jangan anggap ini asam, ya. Nanti yang diet nanti kena lambung. Enggak, teman-teman. Ini seratnya tinggi sekali. Ya, kalau Anda iseng sore-sore lapar Anda pengen ngemil, boleh Anda ngemil satu saset jelly ini, ya. Ini bagus sekali, ya. Nah,
Apalagi yang kita akan bahas tentang pome ini. Nah, sekarang setelah kita tahu ya, manfaatnya segitu bagus, segitu kompleksnya, ya. Oh, manfaatnya gini, itu. Nah, sekarang delima yang seperti apa yang harus kita dapatkan, teman-teman? Ya, apakah delima yang di depan rumah? Ya, jangan sampai ada yang bilang, oh ternyata bagus sekali delima Wika ya. Oke deh, saya nggak usah beli pomegranate. Kenapa? Karena di halaman rumah saya ada tanam delima, ya. Saya bisa panen delima, ya. Nah, teman-teman, delima aja eh, ada khusus delima dari mana, dataran mana yang diambil sehingga bisa menghasilkan buah delima yang bisa menghasilkan senyawa eh, yang dibutuhkan untuk bisa menjawab semua kebutuhan kita itu. Ya, teman-teman ya. Dan juga perlu eh, prosesnya seperti apa, ya. Nah, delima kita ini teman-teman, ternyata kita tahu ya, Atomi itu setelah dia tahu delima baik, dia nggak akan sembarang ngambil delima. Yang penting delima deh, delima yang murah ya. Delima itu ada delima yang dari India, ada tuh, teman-teman. Kalau teman-teman di Jakarta ya, mungkin di kota lain kurang nggak gampang mencari delima merah yang besar ya. Kalau di Jakarta itu pun tidak selalu ada. Ada uang pun belum tentu bisa beli ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Nah, kadang-kadang ada itu delima yang mana? Ada delima dari India, ada delima dari Turki, ada delima dari China, ya, besar-besar merah-merah seperti ini. Nah, kalau kita delima yang diambil dari mana? Delima kita, Atomi mencari delima yang terbaik itu adalah delima yang tumbuh di Antalya, ya, kota yang udaranya yang paling bersih di Laut Mediterania. Karena apa? Karena di situ sinar mataharinya itu cukup melimpah, ya. Udaranya bersih, datarannya itu tepat dengan sinar matahari yang cukup sehingga baru bisa menghasilkan buah delima yang uh, yang akan mengeluarkan ellagic acidnya itu banyak, teman-teman. Nggak sembarang delima. Paham ya? Nah, kita tahu Atomi tiap kali seperti produk kita apa namanya? Spirulina. Nah, spirulina kenapa harus di perairan di Hawaii? Ada alasannya, nggak sembarang tempat. Nah, terus kenapa eh, omega kita harus dari laut mana, ikan apa? Karena memang Atomi sudah sesuai janjinya, dia akan menyajikan absolute quality, ya, dan absolute price. Dia akan mencari yang terbaiknya itu, buahnya itu dari mana, ya. Diambil susah-susah dari sana. Jadi nggak bisa namanya, oh yang di halaman saya ada, saya petik dari situ aja. Nggak bisa, ya. Nah, jadi terus harus diolah yang seperti apa? Ya, boleh kita lihat. Nah, tidak bisa sembarang, oh diperes saja kayak di jus. Ya, Anda kalau jalan-jalan ke Turki, ya, nggak usah jauh, Turki kejauhan. Ke Thailand. Nah, Thailand banyak tuh, ya. Di sepanjang jalan, jus delima trap, ya, minum 1 gelas, ya. Butuh pengolahan yang sedemikian rupa. 30 step pengolahan baru bisa menghasilkan uh, apa baru bisa menghasilkan ellagic acidnya yang banyak sesuai yang dibutuhkan tubuh kita. Pengolahannya itu yang luar biasa. Itulah yang menjadi kekuatan daripada Atomi kita, ya. Cara pembuatan, proses pembuatannya, ya, cara cuttingnya, kompresnya, ya, dan ini Anda bisa lihat di website kita. Jadi kalau teman-teman buka aplikasi atau website, jangan hanya lihat di layar depannya, ya. Pomegranate harga sekian, mahal 999, ya. PV sekian, mahal. Udah nggak lihat. Anda klik gambarnya apa saja yang di situ, Anda klik, Anda baca di dalamnya itu penuh penjelasan sehingga Anda baru bisa terkagum-kagum. Oh, ternyata prosesnya panjang. Proses pembuatannya sangat ketat, pemilihan buahnya sangat ketat, ya. Banyak penghargaan loh ternyata loh terhadap pomegranate ini, ya. Nah, Anda baru mengerti. Jangan hanya lihat di halaman depan. Banyak sekali, rata-rata semua member gitu. Ya, dia tahu produk ini, terus kita jelasin, dia nggak ngerti. Berarti nggak pernah klik, nggak pernah lihat. Ya, apalagi sikat gigi, pasta gigi. Apalagi yang perlu dilihat. Yang penting itu kan sikat gigi, ya kan? Tidak, teman-teman. Semua produk Atomi itu sangat spesial.
Anda harus tahu kuasai kelebihan daripada produk Anda dibandingkan yang di pasaran. Sehingga Anda bisa cerita lebih. Itu yang menentukan Anda bisa mengclosingkan, membuat orang merasa oke akan memilih dari Atomy. Ya. Karena di luaran juga ada pomegranate. Ya, di tempat depan saya ada swalayan Korea, lebih mahal, ya. Nah, sekarang kita lihat harus yang seperti apa pomegranate-nya tuh minum sebanyak apa. Mari kita lihat Rin, berapa perhitungan yang slide berikut, yang slide kita. Nah, teman-teman tadi balik yang saya ceritakan, nggak cukup ternyata kita minum 1 gelas, ya. 1 gelas jus itu nggak cukup, ya, untuk memenuhi. Kita kan tadi mau apa tadi teman-teman? Menjaga kulit aman dari sinar paparan UV, menjaga kelembapan kulit, menjaga meminimalkan kerutan kita, ya. Terus menjaga pembuluh darah kita, menjaga hormonal kita, ya, masa menopause kita, andropause, banyak banget yang kita mau. Terus apakah cukup kita makan 1 gelas jus? Ya, iya bagus banget. Aku rutin kok beli delima sehari makan 1. Itu baru mubazir teman-teman. Itu hanya enak sampai mulut, sampai tenggorokan ini. Selebihnya itu belum mampu untuk menjaga seperti semua tadi yang kita mau. Ya, kenapa? Karena ternyata menurut riset setelah mereka meneliti bisa delima ini bisa uh, membantu kita menjaga semua tadi yang kita jelaskan tadi itu. Kalau kalau kita bisa makan 2 saset dari pomegranate kita. 2 saset ini ya, berarti kandungan dari, karena dia udah meriset itu ya, berarti kandungan dari ellagic acidnya baru bisa membuat tubuh kita tuh menahan semua yang tadi kita mau tadi itu. Nahan sinar UV, kelembapan kulit ya, benahi kita masa meno kita, yang sakit menstruasi ya, yang masuk ke andropos para pria ya, perlu segitu tingginya ellagic acid yang mereka terima. Dan itu sama dengan 26, ibaratnya 26 jus dari delima. Ya 26 teman-teman. Bayangin teman-teman, 26 itu ya, mampu nggak Anda grogotin delima nih, 26 grogot ya. Itu rahang Anda bisa saya nggak kebayang rahang Anda lelahnya seperti apa. Anda nggak mungkin mampu melakukan itu ya. Nah, sekarang kita coba hitung. Sekarang kita mulai masuk ke harganya. Benar nggak ya? Atomy bilang pomegranate dia murah. 1 kilo delima teman-teman yang besar ini ya, itu rata-rata itu 3 buah itu 1 kilo. Karena saya sering beli dari belum kenal Atomy, saya nggak kayak ini ya teman-teman ya. Kami pecinta buah, saya dan Ida. Dari zaman dulu-dulu pun kita sudah konsumsi. Saya ke luar negeri pun biasanya beli. Ya, saya pernah beli yang di rumah buah itu 1 bijinya itu 50, hampir 60.000 satu. Ya, wah itu enak sekali ya. Nah, kita nggak usah ngomongin, kita ngomongin rata-rata 1 kilo 3. Anggaplah dia buletin yang hitungnya gampang. 1 bijinya 35.000 lah ya. Anggap 1 biji, 1 buahnya itu 35.000. Sekarang kita hitung teman-teman. Ya, kita ini bukan untuk makan enak, minum enak. Kita ini untuk memenuhi kebutuhan Anda, menjaga kesehatan, menjaga pembuluh darah dan segala macam itu. Berarti tadi dia bilang apa? Perlu 2 saset. 2 saset itu sama dengan 26 gelas. Ya. Nah, anggap kita diskon ya. Kamu bilang, oke sayang maunya 1 hari 1 saset aja gitu ya. 1 saset sama dengan 13 gelas jus. Kalau 1 gelasnya itu, 1 buah delimanya itu 35.000, Anda kalikan 13, itu berarti 1 hari itu butuh 455.000 teman-teman. Yang dosis yang disarankan itu 2 teman-teman. Berarti harus berapa? 910.000 per hari. Harusnya hampir 1 juta tuh 1 hari teman-teman. Kalau Anda benar-benar ngambil dari buahnya. Ya, Anda makan.
Ya, Anda butuh 26 gelas untuk mencapai dapatkan asam elaginnya itu. Ya, 910.000 per hari, teman-teman. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Nah, Atomy kita tahu ya, Atomy sangat konsentrat produknya dia. Ya, pernah tahu yang kemarin masih ingat yang kalau red ginseng, ya, yang kita 20 gram, 20 kandungan daripada itunya ya, senyawanya. Ya, nah kita lihat bagaimana yang kita ini. Sekarang pomegranate, dia dengan segala macam teknologi yang dia buatkan, sangat konsentrat. Membuat kita 999.000 ya. 999.900.000 itu berarti hampir 1 juta itu bagi 60 saset. Berarti satu saset itu hanya 17.000 teman-teman. Kalau Anda memutuskan sehari makan 1 saset berarti 17.000 ya. Kalau Anda kalikan 2, 34.000 itu masih jauh lebih murah daripada kopi yang beken sana di luar sana. Ya, beken yang dengan kopi yang logo hijau-hijau itu jauh lebih mahal 2 kali dari 34.000 itu. Ya. Dan ini juga setara dengan kalau Anda jajan bakso, jajan mie ayam, jajan segala macam di luaran sana, Anda nggak berasa teman-teman. Tapi yang Anda masukkan ke tubuh Anda adalah karbo yang tidak berguna ya. Segala macam jajan minyak gorengan yang di luar sana Anda masukkan dalam tubuh Anda. Anda nggak menilai itu. Kenapa? Karena harganya 34.000, Anda nggak ngitung. Ya. Dan tiap hari Anda jajan, walaupun jajanannya itu ganti-ganti yang dijajanin, tapi satu hari Anda kurang lebih jajan segitu di luaran. Nah, ya, lebih baik Anda pomegranate. Ini murah sekali. Setelah Anda tahu ini, Anda baru tahu bahwa ternyata pomegranate kita murah sekali untuk bisa menghasilkan, menjaga Anda untuk mendapatkan kesehatan yang tadi kita sebutkan. Dengan mendatangkan buahnya harus dari ya Turki sana, harus dari dataran Antalya sana, ya. Tidak gampang. Ini buahnya diimpor dari sana, dibawa ke Korea, diproduksi dengan khusus dengan 30 stepnya, terus sampai ke Indonesia dengan harga segitu, teman-teman. Nah, di situ Anda baru bisa menilai apakah Mr. Park memenuhi janjinya atau tidak. Apakah ini tetap absolute quality, absolute price. Ya. Nah, di sini coba saya tanya kembali, apakah teman-teman sudah mengerti manfaatnya dulu? Apakah teman-teman sekarang lebih mengetahui manfaat daripada pomegranate yang merasa menyadari sekarang bahwa pomegranate itu penting? Coba Anda ketik 1. Anda merasa, oh ya ternyata saya butuh loh, ya keluarga saya butuh. Coba Anda ketik 1. Atau yang merasa nggak butuh, saya nggak takut dengan resiko kanker payudara, suami saya prostat nggak masalah, ya saya terpapar UV yang nggak masalah, semua nggak masalah, saya merasa nggak penting banget, ya. Nah, siapa yang merasa penting? Nah, bapak-bapak ada Pak Nyoto sekarang ya juga merasa penting, penting, ya. Semua ini sangat penting. Sekarang kita membekali diri kita merasa, wah iya ya ini penting. Dan ternyata benar ya, ini murah loh. Baru kita berani mencoba ya, nggak merasa eman dan berani untuk sharing ke teman kita produk ini. Atomy sudah menyajikan produk yang begitu bagus ke kita. Nah, kalau kita karena kurang pengetahuan, nggak berani beli, apalagi untuk sharing ke teman, nggak berani. Kenapa? Gila aja nyuruh teman saya makan udah 5 harga 1 juta gitu ya. Nah, coba teman-teman, ini sangat bagus. Ini sangat populer. Ya. Nah, terima kasih partisipasinya. Mungkin ada tambahan dari Rini, Ida, silakan. Ya, terima kasih Ibu Maria Franska Winata ya, keren banget untuk penjelasannya pomegranate. Memang sebenarnya kalau misalnya orang yang nggak ngerti berasa, aduh kok kayaknya uh, baca web 999 ya. Sebenarnya saya dulu juga sebelum mengerti uh, apa ya pentingnya pomegranate itu kayaknya gitu ya. Cuman waktu sudah tahu sekarang gini ya, apa ya kita ya seperti tadi
meminimalkan efek sebelum menopause. Karena saya belum mencapai ke sana. Cuman yang sudah saya rasakan yang pasti itu adalah ini. Jadi saya tuh kalau datang bulan itu kan masih sering deleben, lalu tiba-tiba sering migrain kayak gitu ya. Itu sampai sekarang. Lah, kalau saya minum pomegranat itu ternyata benar-benar yang tidak sakit di awal. Biasanya kan deleben tuh biasanya hari pertama kayak gitu ya. Nah, deleben bahasa Jawa ya. Sakit apa ya itu namanya ya? Sakit perut awal menstruasi itu loh. Jadi sejak saya kenal pomegranat, saya pasti minum pomegranat, lalu setiap menstruasi itu nggak pernah merasakan sakit, tiba-tiba tahu-tahu keluar gitu loh. Karena biasa efeknya itu kan nggak enak ya, kalau misalnya menstruasi itu entah yang dadanya sakit, perutnya nggak enak, migrain, nah itu kan salah satu yang efek-efek sebelum menstruasi. Nah, ini sebenarnya cocok banget juga buat anak-anak remaja yang seringkali mengalami itu sakit perut di Nah, awal menstruasi seperti itu. Jadinya memang sangat membantu sekali. Cuman untuk kita sekarang kan udah lebih ngerti lagi. Oh, berarti ini meminimal efek sebelum menopause. Nah, ini kan kita kalau saya udah menuju ke saya ini berbeda dengan dua senior saya. Saya kan menuju ke sana. Jadi supaya tidak terjadi efek-efek itu toh kita nggak bisa menunda. Ya maksudnya mungkin bisa menunda tapi tidak dengan cara yang tadi suntik hormon sintetis dan lain-lain. Saya malah belum ngerti loh itu tadi baru tahu kalau orang itu ternyata bisa suntik hormon dan lain-lain. ada Rin. Ada ya, saya Banyak. Di Jakarta banyak sekali ya ibu-ibu. Kita ngomong suplemen apa dia nggak percaya dia dan biasanya takut momok menopause ini mereka berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga. Takut suaminya tahu nanti dia sudah menopause. Ini saya merasa kasihan dan prihatin sekali dengan ibu-ibu yang seperti ini. Mereka berusaha menjaga supaya suaminya tetap bahagia, harmonis masalah hubungan keluarga. Jadi dia mensuntik, dia selalu ke dokter untuk suntik itu saya kasihan sekali. Mungkin suaminya nggak menuntut sampai segitunya, tapi para wanita ini momoknya itu, meno itu sesuatu yang menakutkan. Itu berarti kurangnya pengetahuan dia untuk nyiapin tubuhnya, ya. Dan dia suntik semua. Nah ini kan nggak mungkin kamu menstruasi sampai usia 70 kan? Kan ada batasnya ya kan? Nah itu pengen berarti lepas sejak pampers, pengen lepas plastik maksudnya. iya. Nah, ini kan memasukkan hormon sintetis. Ini sebenarnya cukup berbahaya. Ini hormon yang buatan ya dan tidak baik. Tapi yang kita kasihan memang mental dan nggak pengetahuan tentang meno ini yang mereka tidak siap dan mereka tidak tahu. Padahal ada jalan yang jauh lebih menyenangkan ya. Suntik dan mereka ke dokter itu nggak murah, jauh lebih mahal daripada si pomegranate ini teman-teman. Ya, Betul. dan lanjut yang ke Rini tadi, saya teman-teman usia 52, saya memang sudah menopause teman-teman. Karena saya menstruasi di awal sekali, saya menstruasi di SD sebelum usia 12 tahun teman-teman. Jadi setiap wanita itu membawa sel telur dengan jumlah yang masing-masing. Dengan menstruasi lebih awal ya, dengan menstruasi yang banyak, tentu kita akan lebih cepat habis sel telurnya. Nah, sel telur ini waktu kita menopause, kalau bagi mereka yang menopause dini, teman-teman ya, itu teman-teman silakan bisa cek lab ya. Apakah dia menopause karena ketidakseimbangan hormonal? Kalau yang itu mungkin Anda makan pomegranate ya, dengan minum hemohim Anda bisa menstruasi lagi. Karena hormon Anda seimbang keluar lagi. Karena sel telur masih ada. Hanya hormon yang nggak seimbang membuat Anda jadi menopause dini. Tapi kalau Anda menopause dengan memang jumlah sel telur memang sudah habis, ya memang sudah habis. Gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau siapapun nanti yang jumpa saya, Anda bisa pegang tangan saya. Wah, saya menawarkan ini semua bapak-bapak boleh pegang nih. Jadi kulit tangan semua ya lembab. Tangan saya bukan orang yang rajin pakai body lotion teman-teman. Ya, kulit saya ya ini sangat lembab. Walaupun kita memang usia meno. Saya selalu bilang kulit wajah saya kering. Itu memang bukan dia meno, dia kering. Memang jenis dia kering. Di waktu menstruasi pun dia kering. Ya itu kita pakai skincare. Nah tapi kulit badan kita semua ini saya tidak kering. Sampai tumit kaki saya pun tidak pecah-pecah teman-teman. Banyak sekali orang kan pecah-pecah tumitnya ya. Karena kering. Ya, saya nggak pecah-pecah teman-teman. Nah, ini kita akan konsumsi apa yang kamu konsumsi
itu menjaga semua keremajaan daripada kulit Anda. Ya, ini berbicara tentang kesehatan kulit. Kulit Anda sehat, maka kulit Anda cantik. Ya, itu. Oke, balik ke ini. Silakan, Rit. Ya sih, Ci. Jadi kalau saya memang karena masih berhubungan dengan menopause dan lain-lain. Jadinya menunggu masa ke sana dengan happy lah yang pasti ya, nggak perlu takut-takut sampai yang gimana. Oke, kita sharingnya Bu Ida dulu deh. Bu Ida, aduh lagi ini Halo, halo, selamat malam teman-teman. Semangat pagi. pagi, Ya, ini pagi. menyemangati diri sendiri. Capeknya setengah mati hari ini saya ya. Eh, kalau saya memang punya pengalaman bagus sekali ya tentang pomegranate ya, pomegranate satu. Untuk anak saya waktu saya hamil itu adalah cemilan. Tadi saya udah bilang ya bahwa itu cemilan. Betul-betul saya cemilan. Orang sombong ya, orang kaya. Kenapa? Karena ketika hamil itu kan ini mulut itu nggak enak ya. Jadi saya hamil yang pertama itu kebetulan di Korea pomegranate ya masih kejangkau untuk saya lah ya untuk beli. Jadi saya pegang satu pomegranate itu cemilan sehari. Ya, artinya teman-teman bisa dibayangin untuk masuk satu biji, ngelepehin bijinya satu-satu begitu itu butuh waktu sehari. Nah, sementara pomegranate itu kita 26 ya, 26 butir ya dari pomegranate itu. Bisa dibayangin kalau kita makan langsung seperti itu, ngeremusin. Bisa dibayangin betapa Ngegiling ya, Pak? capeknya. Ngegiling ya? Iya, betapa capeknya ya. Lalu kemudian pengalaman berikutnya adalah ketika kami ke Turki ya, itu di Turki memang pome itu merajalela ya, itu banyak sekali dan memang di sana memang pome yang terbaik ada di Turki, tetapi ada satu wilayah Turki yaitu Antalya, Turki itu yang pomenya itu terbaik ya, buah pomenya kualitas terbaik. Nah, itu yang diambil oleh Atomic. Di sana pun pome itu sekalipun itu tempatnya itu bukan barang murah, bukan ya. Satu jus, satu cangkir apa sih cup jus begitu, jus delima itu bisa dinilai sekitar 80-100 ribu tergantung orang yang jual ya. Nah, itu cuman berapa biji ya, 2-3 biji, 2-3 buah delima asli loh, itu yang asli ya. Nah, seperti itu. Artinya teman-teman bisa dibayangkan kalau 26 buah butir buah delima sekali kita makan 2 saset ini isinya 26 buah delima, berarti teman-teman seharusnya membayar ke Atomi berapa? Nah, jadi hitungannya mahal enggak buah delimanya Atomi? Enggak ya, benar-benar nggak mahal. Dan ini bagus sekali teman-teman ya, kayak tadi saya udah loyo banget ya teman-teman. Saya close kamera dulu, saya ambil buah delima, saya makan delima begitu ya sambil rebahan sebentar ya, bangun udah rasanya udah lebih enakan ya, lebih lebih segar. Ini salah satu dari apa ya, kalau saya bilang booster ya, booster dari buah ini ya. Nah, kemudian saya juga punya pengalaman dengan anak saya yang kecil itu ketika itu pomegranate itu baru masuk di Indonesia, saya beli ya, saya beli dan saya makan. Ketika pertama saya makan itu enak sekali ya, enak sekali. Terus saya pamer sama anak saya, C, ini enak banget loh, Mak. Ini punyanya Atomi bagus, enak banget. Oh ya, Mi cicip ya. Iya, tapi nggak boleh banyak-banyak. Saya kasih sedikit. Nah, ternyata anak ini karena itu saya taruh di kulkas ya, tergiur untuk makan tanpa bicara sama saya. Nah, hari itu beberapa hari setelah dia nyicipin itu melalui saya, tiba-tiba gurunya telepon kalau anak saya yang masih SD waktu itu masih kelas 4 kalau nggak salah, 4 ya. Itu seperti mens katanya seperti itu. Waduh, saya kaget setengah mati teman-teman ya. Kaget setengah mati. Lalu saya cepat-cepat dari toko saya langsung ke mana? Ke sekolah.
saya udah pikirannya jelek sekali. Anak ini jatuh, kena vagina, kemudian pendarahan, begitu, satu. Atau ada, apa ya, perlakuan seksual yang dilakukan oleh orang lain gitu ya. Nah, itu saya udah benar-benar takut ya teman-teman, apalagi waktu sekarang akhir-akhir ini kan memang berita tentang pencabulan anak-anak dan seterusnya itu kan gencar sekali ya. Saya takut sekali, akhirnya saya jemput. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya mencari dokter yang melahirkan dia, yang selama saya hamil saya konsultasi ke dia dan seterusnya ya, saya cari dia, lalu saya bilang, saya ceritakan, "Boleh minta tolong Dok, apakah ada kerusakan di selaput darahnya?" Ya, karena memang betul-betul saya khawatir ya. Lalu diperiksa ternyata enggak masalah begitu ya. Dan ketika, anak ini udah nangis seperti itu ya, saya mencoba menenangkan diri ya, ya sekalipun saya sendiri deg-degan ya. Lalu saya, ketika pulang anak ini mau pipis, "Oke, J, ayo mami pengen lihat waktu kamu pipis." Nah, ketika pipis itu betul-betul netes. Nah, saya mikir, "Ini kenapa?" Gitu ya. Ternyata kemudian saya menghitung, saya ingat, "Apakah pomegranate ini ya?" Begitu ya. Saya hitung karena, eee, saya punya pengalaman dari teman saya seperti Rini ya, itu lebih parah dia. Dia kalau mens itu tidak hanya sakit, tapi bisa pingsan, teman-teman. Nah, ketika makan pomegranate ini, dia berangsur baik dan sekarang sudah tidak pernah pingsan lagi, ya. Artinya bahwa ini sangat menolong untuk, memperlancar karena dia mensnya itu sebelum mens itu seperti kesulitan gitu loh, matol gitu untuk keluarnya, begitu. Sehingga ketika minum itu pomegranate, makan pomegranate, dia lancar. Nah, dari situ saya terpikirkan tentang pomegranate ya, dari teman saya ini, saya terbersit ngitung, "Loh, ini kan baru saya beli," dan saya hitung berapa hari saya makan udah berapa ini kan kelihatan ya, kok berkurang 2 gitu ya. Nah, saya tanya ke anak saya, "J, kamu makan pomenya mami?" Saya bilang gitu, tanya-tanya. Iya." "Berapa?" "Lupa," gitu ya. Nah, dia jawab seperti itu, "Mateng ini," ya. Jadi, dari situ, saya kemudian sedikit tenang ya. Ya tenang kenapa? Karena, oh mungkin ini adalah akibat dari dia yang masih di usia itu, dia makan melebihi dosis dari yang sebenarnya dia perlukan, begitu loh. Nah, sehingga darahnya itu lancar sekali, ya, lancar sekali dan akhirnya, saya kasih tahu pelan-pelan ya, anak saya bahwa, ini nggak apa-apa, kamu itu perempuan," dan seterusnya. Saya edukasi tentang seksual, ya untungnya saya dulu juga, edukator untuk anak-anak yang apa, remaja ya, untuk seksual begitu ya. Nah, saya edukasi pelan-pelan dan saya kasih tahu, "Ini ini belum boleh ya kamu makan," saya bilang gitu. "Jenis belum boleh makan, kenapa? Karena ini tinggi sekali ininya ya, kandungannya ini belum belum pas untuk kamu, nanti aja ya." Nah, sekarang anak saya sudah SMP, dia memang kalau menstruasi, jelang menstruasi sering mengeluh sakit. Nah, saya baru kasih ya sehari 1. Nah, setelah itu saya hentikan ya, saya nggak mau keterusan dan itu memang menurut saya, belum waktunya, begitu ya. Jadi itu pengalaman saya, jadi teman-teman boleh nggak anak-anak tadi ada yang tanya ya kayaknya anak 12 tahun makan pome, ya boleh saja, cuma lihat ya, tubuhnya seperti apa, sebesar apa. Dulu anak saya Jenis itu kecil ya teman-teman. Nah, eee, berat tubuhnya berapa, kemudian, dia memang sudah perlu itu atau belum. Takarannya hati-hati ya di situ ya. Sekalipun ini natural, tetapi, perlakuan tubuh kita, penerimaan tubuh kita pada makanan-makanan kalau berlebihan juga pasti ada efek yang, mungkin ya seharusnya belum ke situ, dia sudah ke situ, seperti itu. Itu pengalaman saya sih, jadi memang pome ini sebenarnya bagus sekali ya. Untuk perempuan ini sangat bagus sekali dan dianjurkan, untuk laki-laki, saya belum mencobakannya.
Seperti itu. Oke, terima kasih itu saja, Rin. Saya lanjut sedikit ya, Mak. Mm. Ini tadi yang melanjut pertanyaan tadi, ya, untuk anak yang hampir 12 tahun boleh kan makan pomegranate, karena anak saya suka sekali. Anak saya sudah mulai mens, tapi cuman beberapa bulan saja dari awal tahun ini, Maret, April, dan Mei. Tapi sudah 2 bulan ini belum mens. Apakah boleh rutin makan pomegranate supaya lancar mensnya? Nah, kalau kasusnya seperti ini, saya rasa boleh ya, Ya, karena pomegranate memang untuk menstabilkan hormonal kita. Jadi kalau memang kita sudah usianya menstruasi dan mensnya tidak lancar, berarti hormonal kita ada yang nggak beres. Nah, ini pomegranate bisa mengambil peranan di situ. Nah, boleh sehari satu aja dulu ya, nggak usah dua seperti kita yang dewasa. Karena saya sendiri mulai menstruasi memang sebelum usia 12 saya sudah menstruasi saya memang. Jadi memang di awal sekali kembali ke kesiapan tubuh ya, bisa mensnya usia berapa. Tapi sejak saya mens pun nggak pernah yang namanya nggak lancar. Dari awal, padahal saya awal banget ya, maksudnya nggak belum sampai 12 tahun, tapi itu udah setiap bulan. Nah, ini jadi silakan boleh kalau memang hormonalnya tidak ini ya, tidak apa, tidak imbang. Oke, silakan. Ada tambahan apa? Rini, silakan Rini, ada apa Rini? Oke, ada pertanyaan lagi silakan teman-teman. Kalau mau bertanya, yang mau ngetik silakan, atau mau buka mic-nya langsung bertanya silakan. Atau ada testimoni, ini ada testimoni nih, boleh kita bacakan ya. Ada satu testimoni di atas. Mana tadi? Asuna. Mana tadi ya? Oh ya, Azuna. Sama Bu Rini, saya biasanya kalau mau haid suka nyeri-nyeri bagian perut di bawah. Dulu tempelkan koyo, tapi nyerinya memang tetap mengganggu. Tapi sudah 6 bulan konsumsi pomegranate. Komentar ke atas mana nih? Nah, sudah 6 bulan konsumsi pomegranate, tidak ada lagi rasa nyeri dan nyaman sekali. Bonus kulit halus, jerawat hilang. Ya, memang demikian ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya menyelam sambil minum air sampai kesedak ya, supaya mensnya nggak sakit, jerawatnya pun hilang. Pertanyaan berikut, pomegranate dengan inner collagen manfaatnya lebih bagus yang mana? Dua produk ini sebenarnya bukan masalah mana yang lebih bagus, tapi kita lebih mau kemana, prioritasnya kemana ya. Jadi kita nggak bisa tanya sayur asam sama lodeh mana yang lebih enak. Ya tergantung ya. Kita lagi pengen makan yang asam-asam atau pengen makan yang santan-santan lodeh gitu ya. Nah, sama ini. Jadi hampir sama dengan sayur asam dan lodeh. Duanya bahannya hampir sama, ada kacang panjang, ada segala macam, tapi cara masaknya berbeda dan rasanya berbeda. Nah, kalau eh, inner collagen fungsinya tidak untuk keseimbangan hormonal, beda fungsinya ya. Jadi dia memang untuk kolagen, untuk kita yang kehilangan kolagen. Kita ini di usia apalagi udah 40 ke atas ya, sudah nggak ada kolagennya teman-teman ya. Jadi lapisan bawah kulit kita ini udah kehilangan kolagen. Jadi kita sudah kehilangan kolagen, kulitnya dasarnya kering pula ya. Dan kita jarang minum air putih. Banyak sekali orang yang malas minum air putih. Terutama mereka yang jaga toko. Alasannya apa? Gue malas sering pipis. Lucu ya. Jangan pernah teman-teman mengurangi minum air putih dengan alasan malas pergi ke toilet. Jangan. Nanti akan rusak semua organ tubuh kita. Ya, ginjal Anda pun akan terganggu ya, dan kulit Anda pun akan jelek. Kenapa? Karena kita dehidrasi, kulit Anda kurang air. Di bawah lapisan kulit kita itu perlu minyak dan air. Ya, ada kolagen. Nah, usia 40 kita udah nggak ada kolagen ya. Terus apalagi dengkul kita, persendian kita, semua itu butuh kolagen ya. Nah, jadi inner kolagen itu lebih untuk mencegah kekurangan kolagen di kulit kita ya, juga untuk menangani sensitifnya kulit kita ya, kulit kita sensitif, kemudian
kerutan, kulit kita kering, persendian kita. Nah, itu tujuan daripada inner collagen ya. Nah, pomegranate beda lagi tujuannya seperti penjelasan tadi. Jadi dua peruntukan yang berbeda, jadi tergantung kebutuhan kita kemana. Kalau saya melihat pomegranate memang lebih luas ya. Tapi kalau kita yang kehilangan kolagen, kita targetnya aduh gue kerutan banget nih, gue pengen ninggiin kolagen gue nih gitu ya, berarti inner kolagen gitu ya. Ada tambahan dari Ida mungkin, Dak, untuk pertanyaan ini? Ya, mungkin pomegranate itu bisa jadi solusi alternatif lain ya, alternatif lain untuk teman-teman yang VG ya, untuk yang VG. Jadi sebenarnya kalau dibilang pome itu lebih bagus sama daripada dibandingkan inner atau enggak, itu memang semuanya bagus kalau saya ngomong, bukan karena kecap, tidak ya, tidak, tetapi tergantung kita kebutuhannya aja sih ya, kita kebutuhan kayak Ika tadi bilang ya, kebutuhan apa. Nah, kemudian apa itu namanya, untuk teman-teman yang VG dan benar-benar nggak boleh makan atau nggak makan dari ikan, produk ikan, ya memang kan nggak bisa minum inner collagen. Jadi satu-satunya acuan untuk Anda memenuhi kolagen salah satunya sebenarnya ya ini Pomegranate. iya, hanya pomegranate ini gitu ya. Jadi itu saja sih. Pertanyaan berikutnya, apakah pomegranate bisa membantu perbaikan untuk masalah kesehatan reproduksi bagi wanita? Misalnya untuk masalah sel telur yang kurang sehat dan tidak bertumbuh dengan baik. Nah, ini saya rasa bisa lebih ke hemohim dan red ginseng untuk kita sel telur dan sperma ya teman-teman ya. Boleh didukung dengan pomegranate, boleh nggak boleh. Pomegranate juga untuk hormonal kita ya. Tapi kita tahu kalau untuk penjelasan ke sel telur dan masalah reproduksi itu biasanya lebih ke hemohim dan red ginseng. Itu mungkin Ida ada tambahan, Ida? Ya, udah, I'm back, sorry. Ya, kalau misalnya untuk yang masalah di reproduksi wanita, menurut saya sih memang hemohim wajib dan bisa terbantu dengan pomegranate juga ya. Jadi memang karena itu kan berhubungan dengan hormon. Lah hormon ini kan ya berhubungan dengan sel telur dan lain-lain. Jadi memang menurut saya memang harus hemohim dan pomegranate. Dan Red ginseng juga, Rin. Red ginseng juga ke sana. juga membantu, dan pastikan juga untuk yang masalah ini juga dibantu dengan folik acid juga bagus sih untuk yang Ya. wanita ya, itu bagus banget. Dan sebenarnya pomegranate tadi juga saya baca juga ada folik acidnya juga sih sebenarnya ya kalau untuk pomegranate. Yang lain udah ya Ci ya, ini udah dibaca ya. Sudah. Oke, siap ya. Kalau sudah nggak ada yang tanya, mau kita tutup teman-teman? Oke, cukup ya teman-teman ya. Atau ada yang mau sharing pengalamannya atau bagaimana? Silakan, ayo. Sudah cukup? Nggak ada? Oke, nggak ada. Boleh kita close ya. Siap, terima kasih teman-teman. Semoga udah lebih ngerti tentang pomegranate. Jadi kalau menjelaskan ke orang ada yang bilang mahal lah, udah harus tahu cara menjelaskannya bagaimana. Produk kita absolute quality, absolute price. Kalau kita udah tahu fungsinya, kelebihannya apa, kita akan dengan PD bisa menjelaskan ke orang lain bahwa oh pomegranate kita nggak sama dong sama jus-jus di luaran sana gitu loh. Ya, oke. Kita tutup semalam hari ini dengan pembacaan moto atomi ya. Saya matikan dulu ininya, recordingnya.